Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada berita dari Barcelona yang menelan kekalahan telak usai diperdaya tim papan bawah yakni Real Valladolid dengan skor 3-1. Sementara Emilio Martinez rela memotong gajinya demi bisa menggait Lionel Messi ke Aston Villa. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan La Liga. Ada Real Sociedad yang mendapatkan tiket ke Liga Champions usai menekuk Almeria dengan skor 1-0. Masih dari hasil pertandingan La Liga nih, ada Barcelona yang dikalahkan oleh Real Valladolid. Celta Vigo menjalani laga kandang terakhir kala menghadapi tamunya yakni Girona. Dalam laga itu, skuad Los Celetas gagal memetik 3 poin setelah ditahan imbang dengan skor 1-1. Celta Vigo sebenarnya unggul terlebih dahulu lewat Carles Perez di menit 42. Sayang, Girona mampu menyamakan kedudukan melalui penalti Cristian Stuani di menit 59. Dengan hasil ini Girona gagal menyalip Atletico Bilbao di peringkat 7 klasemen sementara. Sedangkan Celta Vigo nggak beranjak dari papan tengah dan hanya naik ke peringkat 14. Real Sociedad meraih 3 poin penuh saat menjalani laga kandang terakhir di pekan ke-36 La Liga. Dalam laga ini David Silva dan kawan-kawan menekuk Almeria dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak melalui Takefusa Kubo pada masa injury time babak pertama. Sampai peluit panjang dibunyikan, kedua tim gagal menceploskan 1 gol tambahan. Dengan hasil ini Real Sociedad berhasil mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Poin mereka saat ini nggak bisa dikejar Villarreal yang mengoleksi 60 poin dengan menyisakan 2 laga. Barcelona menelan kekalahan dalam laga lanjutan pekan ke-36 La Liga. Bertanding di Nuevo José Zorrilla, Robert Lewandowski dan kawan-kawan takluk atas Real Valladolid dengan skor telak 3-1. Valladolid menutup babak pertama lewat 2 gol yang dilesakan gol bunuh diri dari Andreas Christensen dan penalti Kyle Larin. Memasuki babak kedua, Valladolid kembali mencetak 1 gol. 1 gol tersebut dilesakan melalui Gonzalo Plata di menit 73 pertandingan. Sedangkan Barcelona cuma bisa membalas 1 gol melalui Robert Lewandowski di menit 84. Kemenangan ini membuat Real Valladolid keluar dari zona degradasi dengan naik ke peringkat 17. Sedangkan kekalahan ini nggak berpengaruh apapun terhadap Barcelona. Lalu tadi dari hasil pertandingan kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang laga Brighton versus Manchester City. Ada Pep Guardiola yang memuji kehebatan Brighton. Berikutnya dari sesi konferensi pers menjelang laga Derby Madrid antara Real Madrid dan Rayo Vallecano, ada Carlo Ancelotti yang menyebut jika rasisme harus diberantas. Manchester City baru saja dipastikan untuk meraih gelar juara Premier League pada musim ini. Pep Guardiola mengaku bangga anak asuhnya sudah melewati masa-masa sulit bersama. Menjelang pertandingan menghadapi Brighton, pelatih asal Spanyol itu memuji kehebatan lawannya. Pasalnya, skuad The Seagulls akan bermain di kompetisi Eropa musim depan. Itu merupakan pencapaian yang pertama kalinya sepanjang sejarah klub. Menurut Guardiola, pencapaian hebat itu karena kapabilitas Roberto De Zerbi sebagai pelatih hebat. Vinicius Junior mendapatkan hukuman dengan dilarang tampil di 2 laga akibat terkena kartu merah. Carlo Ancelotti mengaku akan memberikan waktu untuk sang pemain. Selain itu, Don Carlo juga mengutuk keras aksi rasisme yang menimpa Vinicius. Menurut pelatih Italia itu, aksi tersebut dinilai merupakan tindakan kriminal. Ancelotti pun membandingkan aksi rasisme yang kerap terjadi di Inggris. Menurutnya, kompetisi Premier League juga sering terjadi aksi rasisme, namun hal itu bukan ujaran hinaan. Di sisi lain, Ancelotti juga menyampaikan masa depan Vinicius Junior di Santiago Bernabeu. Dia mengatakan jika pemain asal Brasil ini bertahan karena telah cinta Real Madrid. Arsenal sedang gencar dalam berburu amunisi anyar di bursa transfer mendatang. Hal itu dilakukan agar bisa bersaing di kompetisi Eropa maupun domestik musim depan. Pemain yang sedang diincar The Gunners ada Joshua Kimmich dari Bayern Munchen. Pemain asal Jerman ini memang sedang digosipkan akan pergi dari skuad di Rotten. Sebab sang pemain ingin mencari tantangan baru terutama di Premier League. Apabila tertarik, skuad meriam London harus menyiapkan 60 juta euro atau sekitar 1 miliar rupiah.
Manchester United berencana untuk menggait Federico Chiesa dari Juventus. Ketertarikan The Red Devil terhadap Chiesa diinginkan langsung oleh sang pelatih Erik ten Hag. Ten Hag menilai jika Chiesa merupakan salah satu winger berbakat di Italia. Dia pun mengakui sudah cukup lama jatuh hati dengan kemampuan Chiesa saat menjuarai Piala Euro 2020. Di sisi lain, peluang The Red Devil menggait Chiesa ke Old Trafford terbuka cukup lebar. Sebab ex-Fiorentina ini punya mahar yang gak begitu mahal, yakni sekitar 50 juta euro saja. Beralih ke kabar rumor, ada Manchester United yang akan memanfaatkan situasi dengan mendatangkan Vinicius Junior. Sedangkan Emiliano Martinez rela memotong gajinya dan berharap Lionel Messi mau bergabung ke Aston Villa. Vinicius Junior sering dirumarkan hengkang dari Real Madrid usai mendapat perlakuan rasis dari penggemar Valencia. Manchester United dikabarkan siap menampung sang pemain. Dikutip dari Defensa Sentral, manajemen The Red Devil akan mengiming-imingi gaji fantastis kepada Vinicius. Namun gak diketahui pasti kisaran gaji yang akan diberikan. Di sisi lain, Vinicius sendiri gak membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi. Sebab banyak mantan pemain Real Madrid yang kini berseragam The Red Devil. Lionel Messi belum menentukan masa depannya setelah dirumorkan bakal hengkang dari PSG. Diketahui kontrak pemain Argentina itu akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Terbaru, La Pulga tengah digoda Emiliano Martinez untuk mau bergabung ke Aston Villa. ESPN mengabarkan jika sang kiper rela memotong sebagian gajinya agar Messi bisa merapat ke Inggris. Namun peluang Aston Villa menggait La Pulga sangatlah kecil. Apalagi Messi sendiri berniat untuk kembali berseragam Barcelona di musim depan. Barcelona dikabarkan siap menampung Roberto Firmino sebagai pelapis Robert Lewandowski. Selain mendatangkan pemain, Barcelona juga dikabarkan akan menjual Jules Koundé dengan mahar fantastis, yakni sebesar 80 juta euro. Setelah memutuskan hengkang dari Liverpool, masa depan Roberto Firmino masih menjadi tanda tanya besar. Hingga saat ini pemain 31 tahun itu belum memutuskan pelabuhan barunya. Dilansir dari Media Sport, Barcelona dikabarkan tertarik untuk menampung Firmino. Mantan pemain Hoffenheim ini digadang akan menjadi pelapis Robert Lewandowski. Pihak Firmino sendiri sangat terbuka dengan tawaran dari manajemen Blaugrana. Akan tetapi hingga saat ini raksasa Katalan itu belum mengajukan penawaran secara resmi. Meskipun baru bergabung pada musim panas lalu, Jules Koundé sudah dirumorkan bakal hengkang dari Barcelona. Raksasa Katalan ini pun sangat terbuka untuk melepasnya ke klub lain. Dilansir dari Football Espana, Blaugrana hanya akan melepas Koundé seandainya ada klub yang sanggup menebusnya. Kabarnya Koundé punya mahar sebesar 80 juta euro. Alasan Barcelona melepas Koundé adalah untuk menstabilkan kondisi finansial mereka. Seperti diketahui, Blaugrana sendiri dituntut untuk memangkas sebagian besar gaji pemain. AC Milan berencana untuk mendatangkan gelandang berkualitas pada musim depan. Skuad Rossoneri diisukan sedang mendekati Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio. Pemain asal Serbia ini merupakan incaran lama skuad asuhan Stefano Pioli. Di sepanjang musim ini, Milinkovic-Savic sukses membawa Lazio bertengger di posisi kedua Serie A. Apalagi peluang AC Milan untuk memboyongnya ke San Siro sangat terbuka lebar. Sebab pemain 28 tahun ini cuma dihargai 35 juta euro oleh skuad Bianco Celesti. AC Milan dikabarkan tertarik untuk menggait bintang muda Arsenal yakni Folarin Balogun yang kini tampil gacor bersama Stade Reims. Masih dari rumor klub Italia, ada Angel Di Maria yang akan meninggalkan Juventus karena nggak menemui kata sepakat. AC Milan dikabarkan tertarik untuk menggait bintang muda Arsenal yakni Folarin Balogun. Sebagai informasi, bomber 21 tahun ini kini tengah dipinjamkan ke Stade Reims selama 1 musim. Namun hebatnya dia mampu tampil impresif. Dengan telah menorehkan 20 gol dari 33 pertandingan Ligue 1. Balogun pun menjadi opsi mengingat Rossoneri kekurangan penyerang. Di musim depan dia digadang bisa berduet dengan Olivier Giroud sebagai striker utama.
Angel Di Maria dikabarkan akan meninggalkan Juventus pada musim panas mendatang. Alasannya, manajemen Bianconeri nggak menemui kata sepakat dengan pihak Di Maria. Di sisi lain, kegagalan ini juga disebabkan karena skuad Nyonya Tua hampir dipastikan gagal berlaga di Eropa. Padahal sebelumnya Di Maria sudah menyatakan ingin bertahan. Dengan begitu, pemain asal Argentina ini akan berstatus sebagai bebas transfer. Pasalnya, kontrak Di Maria bersama Juventus berakhir di bulan Juni nanti. Sejak meninggalkan Tottenham Hotspur, Antonio Conte belum menemukan pelabuhan barunya. Gazzetta dello Sport mengabarkan jika pelatih Italia itu tengah diincar oleh Napoli. Presiden Partenope yakni Aurelio De Laurentiis sangat menginginkan jasa Conte. Ex-pelatih Chelsea ini diplot sebagai pengganti Luciano Spalletti yang berencana cabut di akhir musim. Sayangnya Napoli terbentur oleh gaji besar yang sering diterima Conte sebesar 7 juta euro. Seandainya gagal, Napoli mengalihkannya dengan merekrut Luis Enrique. Bukayo Saka resmi memperpanjang kontrak di Arsenal pada hari Selasa malam kemarin. Sedangkan Manchester United resmi merilis jersey latihan mereka untuk musim depan, di mana Harry Maguire sebagai model utamanya. Arsenal resmi memperpanjang kontrak Bukayo Saka pada Selasa malam kemarin. Manajemen The Gunners disebut telah memberikan kontrak jangka panjang. Namun dalam situs resminya, manajemen Arsenal nggak membeberkan detail kontraknya. Sejak bergabung di tahun 2019, Saka langsung mendapat kontrak selama 8 tahun. Artinya kontrak pemain Inggris ini sebenarnya baru akan berakhir di tahun 2027. Sporting Director Arsenal yakni Edu mengaku senang dan berharap jika Saka bisa terus berkembang. Manchester United resmi merilis jersey latihan mereka untuk musim 2023-2024. Jersey yang masih dibesut aparel Adidas ini menggunakan warna putih sebagai dasarnya. Selain itu, terdapat corak khas Adidas berwarna merah muda yang berada di kedua sisi lengan jersey. Berikutnya, jersey ini juga menampilkan warna hijau yang terdapat di bagian pinggang. Dalam perilisannya, Setan Merah menggandeng beberapa pemain sebagai modelnya, termasuk sang kapten Harry Maguire yang terlihat sangat cocok menggunakan jersey tersebut. La Liga resmi pecat 6 wasit VAR di laga Valencia dan Real Madrid karena dianggap telah membelokkan keputusan. Di kabar penutup, ada Rio Ferdinand yang mengejek Manchester City dan dinilai belum selevel dengan Manchester United kalau belum juara Liga Champions. Federasi Sepak Bola Spanyol bersama Komite Teknis Wasit dilaporkan telah memecat 6 wasit VAR. Salah satunya Iglesias Villanueva yang menjadi penanggung jawabnya. 6 wasit tersebut dipecat usai bertugas di laga Valencia versus Real Madrid. Mereka dikabarkan telah melakukan keputusan yang salah terkait kartu merah Vinicius Junior. Saat itu 6 wasit tersebut dinilai telah membelokkan aksi penamparan Vinicius terhadap pemain Valencia. Mereka nggak memperlihatkan jika Vinicius mendapat cekikan dari Hugo Doro. Borussia Dortmund resmi merilis jersey kandang mereka untuk musim 2023-2024. Jersey home kali ini masih dirilis dengan menggunakan aparel lokal yakni Puma. Di Borussen pun masih menggunakan warna kuning terang sebagai warna dasarnya. Berikutnya terdapat corak garis berwarna hitam yang konon katanya terinspirasi dari desain stadion. Menurut laporan Footy Headlines, jersey ini akan dijual dengan kisaran 90 euro atau 1,4 juta rupiah. 10 euro lebih murah dibandingkan jersey home sang rival Bayern Munchen. Manchester City telah mengunci gelar juara Premier League di musim 2022-2023. Prestasi ini dinilai sangat memuaskan dibandingkan Setan Merah yang masih berjuang di 4 besar. Hal tersebut mendapat komentar dari legenda The Red Devil yakni Rio Ferdinand. Dengan nada sombong, Ferdinand mengejek The Citizen yang dinilai belum selevel dengan Setan Merah. Dia mengatakan untuk bisa mengejar level tersebut, maka Manchester City harus memenangkan trofi Liga Champions. Maka dari itu, The Citizens pun akan dinilai sebagai klub terbaik Inggris. Kita masuk ke kolom komentar, ada komentar dari Yugi Pratama 5130. Juve dikurangi terus poinnya. Iya, kita padahal udah senang banget ya. Kemarin Juve itu poinnya dibalikin, sekarang malah dikurangi lagi. Buat fans Juve yang sabar ya. Sampai jumpa.